Ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, para pemuda, para remaja, umumnya jamaah Qiyamu Ramadan Masjid Agung Nurul Iman rahimakumullah. Pada malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-8. Berarti sudah 7 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa di siang hari, ibadah-ibadah lainnya di malam hari. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua apa yang telah kita lakukan itu diterimanya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah seperti kita, kiranya Allah mengangkat penyakit-penyakit mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Qiyamu Ramadan rahimakumullah, ada amanah tema pengajian yang diberikan pengurus kepada saya lewat jadwal ceramah Ramadan, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, suatu tema yang biasa sebenarnya dan sering dibicarakan. Amar ma'ruf nahi mungkar, bahasa aslinya di dalam Al-Quran al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar, tapi kita terjemahkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni mengajak orang untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf ini biasa diartikan dengan kebaikan, tapi kalau kita olah ke kata asal dari ma'ruf itu al-urf. Al-urf itu sama juga artinya dengan adat. Sudah dimanapun, secara tradisi pun diukur itu baik. Tidak saja syarak, tapi tradisi pun mengukurnya itu baik. Kesanalah diajak al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar, dan melarang dari berbuat kemungkaran. Semua perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan ma'ruf itu adalah mungkar. Kaum mukminin dan mukminat jamaah Qiyamu Ramadan rahimakumullah, target dari amar ma'ruf ini ada disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi." Falyughayyirhu. Inilah target dari amar ma'ruf itu, nahi mungkar itu. Siapa-siapa di antara kamu melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah. Jadi merubah itulah target. Merubah. Bagaimana berubah yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik.
Ini target amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah terhormat, kita bawa ke sejarah. Sejak kapan ini ada amar ma'ruf nahi mungkar ini? Ketika kita terjemahan amar itu perintah, nahi itu larangan, al-amru bil ma'ruf itu memerintahkan atau mengajak, menyuruh berbuat baik, itu amar, perintah. Wan nahyu anil mungkar, dan melarang dari berbuat kemungkaran. Kalau itu yang kita pakai, maka umurnya hampir sama dengan umur manusia. Tua-tua sedikitlah manusia, mungkin beberapa jam kalau kita ukur sekarang. Bi'ai dalilin, dari mana alasannya? Kita coba sejarah manusia. Ketika Allah menciptakan Adam di sorga, Allah pun menciptakan Hawa di sorga juga. Pada akhirnya kita sebut atau sebut syariat dia suami istri. Setelah mereka berdua, Allah pun menyampaikan amarnya dan menyampaikan nahinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Lengkaplah sudah amar ma'ruf dan nahi mungkar serta materinya. Luar biasa. Kami berfirman, kata Allah, hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di sorga. Ada perintah mencari tempat tinggal yang dengan kata uskun. Ya Adam uskun, uskun, dari uskun itulah terbentuk sakinah. Tempat tinggal yang tenang, yang nyaman, cari dulu. Cari tempat tinggal yang nyaman. Uskun, yang sakinah, membuat betah. Ada istilahnya kita keluarga sakinah. Sakinah, kalau ditulis dengan bahasa Indonesia, penulisnya ya sakinah, kita kenal itu. Tapi sesungguhnya ada satu lagi yang bertentangan dengan itu, sakinah. Kalau dalam bahasa Indonesia sama saja, dalam bahasa Arab beda. Kalau dalam bahasa Arab, sakinah, kinya yang panjang. Tapi ada satu lagi, sakinah, sanya yang panjang. Ditulis dalam bahasa Indonesia sama. S-A-K-I-N-A-H, sakinah. Tapi pembacanya harus dibedakan. Kalau untuk membentuk keluarga, yang menjadi idaman adalah keluarga sakinah. Keluarga yang tenang. Tapi kalau dibaca sakinah, ini ustaz-ustaz kita juga tahu ketika belajar tajwid ada nunun sakinah, nun yang mati. Jadi berarti sakinah mati. Jadi enggak kita harap tuh keluarga yang mati, sedikit saja. Itu makanya sebenarnya di sini kedengarannya ada juga tahsinul qiraah. Memang ada yang menyebut tahsinul Quran, tapi saya kira yang benarnya tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan, bukan memperbaiki Quran. Bukan tahsinul Quran. Kalau tahsinul Quran memperbaiki Quran. Kalau tahsinul Quran, tahsinul qiraah memperbaiki bacaan. Cuma memang mungkin tahsinu qiraatil Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Sampai mana perlunya memperbaiki? Ya seperti istilah yang kecil itu. Istilah yang kecil itu. Keluarga sakinah. Allah menyuruh Adam untuk mencari tempat tinggal yang nyaman di sorga. Itu perintah. Amar ma'ruf. Lalu yang kedua, wakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kamu berdua, engkau dan istrimu makanlah
Apa saja yang ada di surga itu, haitsu syi'tuma, sesuka hatimu, bebas. Itu amarnya, bebas. Tapi wala taqraba hazihi syajarah, yang ini jangan didekati, nahi. Yang ini jangan didekati. Ini nahi, nahinya nahi apa ini? Nahi mungkar. Kenapa mungkar? Fatakuna minaz zalimin, nanti kamu jadi zalim. Berarti lengkap sudah. Cuma yang materi ini, jamaah yang terhormat, luar biasa. Kalau kita renung, Allah menyuruh memilih makanan. Persoalannya makan, itu amar yang pertama, mencari makanan. Mencari makanan. Coba kita hubungkan dengan kondisi kita hari ini, di bulan ini, bulan puasa. Kita berpuasa, menahan dari apa? Dari makan. Kalau kita balik kitab-kitab klasik sampai ke kitab-kitab klasik, kitab-kitab yang al-qadim, al-qudama, sampai ke kitab-kitab yang al-asrul hadis, kitab-kitab nanado di zaman kini kok. Ketika ditanya ma huwa siyam, apa itu puasa atau as-saum, maka jawabannya al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan, atau al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan. Makan nomor satu itu. Agaknya kita sama mendengar dan sudah menjadi ilmu kita. Kalau ditanya mahya mubtilatus syam, apa-apa itu yang membatalkan puasa, akan sepakat mengatakan nomor satunya makan. Nomor satunya makan. Ternyata yang diatur pertama soal amar ma'ruf ini makan. Seolah-olah puasa ini bagaimana kita mengatur makan. Mengatur makan. Coba. Ayat puasa itu kan yang populer ayat 183. Iya. 184. Iya. 185. Iya. 186. Iya. 187. Iya. 188. Inilah akhir dari ayat puasa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil. Berarti bisa menjadi evaluasi. Kaifa bisaumina qabl? Bagaimana puasa kita selama ini? Diukur, lihat dulu hubungannya dengan makan. Tapi jangan dianggap makan itu seperti yang kita pahami, hanya masukkan makanan ke mulut, mengunyah dan menelannya. Tidak itu saja. Arti al-aqlu di situ mengambil atau memanfaatkan, mengambil dan memanfaatkan. Itulah al-aqlu. Yang pertama kali dalam amar ma'ruf itu soal makan. Soal makan. Makanya kita harus sungguh-sungguh soal makan, karena ini bisa menyelamatkan kita. Bisa juga mencelakakan kita. Luar biasa kalau kita balik sejarah umpamanya. Ada di Quran namanya surat Al-Kahf. Surat Al-Kahfi kata kita, surat Al-Kahfi atau surat Al-Kahf. Arti Al-Kahfi itu gua. Kenapa sampai disebut gua? Karena ada peristiwa di dalam gua. Ada beberapa orang yang melarikan diri, yang bersembunyi ke dalam gua. Sekarang negaranya Yordania. Dari mana mereka lari dulu? Dari kota Amman sekarang. Mereka naik ke atas bukit agak 15 km. Mereka masuk ke dalam gua dan bersembunyi di situ sampai tidur. Berapa lama mereka tidur di situ? Ya, kata Allah, wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum. Qala qa'ilun minhum kam labistum.
Kami bangunkan mereka, kata Allah, supaya ada saling bertanya di antara mereka. Ada yang bertanya, kam labistum? Berapa lama awak lalok di Siko? Sudah berapa lama kita tidur di sini? Ada yang menjawab, qalu labisna yauman au ba'da yaum, agaknya 1 hari atau setengah hari. Enggak usah dipersoalkan itulah. Qala barrakum ala ma labistum. Tuhan lebih tahu, enggak usah kita persoalkan. Yang jelas, faba'asu biwarikikum hazihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Enggak begitu. Kita suruhlah salah seorang kita pergi ke kota. Biwarikikum, membawa uang. Ini uangnya, pergilah salah seorang kita ke kota mencari makanan. Kenapa mereka mencari makanan? Bayangkan, mereka tidur, disebut Allah dalam ayat yang lain. Wala bisu fi kahfihim salasumi'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka tidur dalam gua itu selama 300 tahun dan 9 tahun. Berarti 309 tahun. Tidur, tidak makan, tidak minum. Coba bayangkan kalau kita tidur 3 jam saja. Ya, siang hari, katakanlah di luar Ramadan, apa yang kita rasakan? Lapar. Ketika bangun pasti lapar. Apalagi 309 tahun. Betapa laparnya mereka. Makanya disuruhlah salah seorang kita pergi ke pasar, katanya. Pergi ke kota cari makanan. Biwarikikum hazilal Madinah. Apa catatannya? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Hendaklah dia mencari makanan yang azka. Luar biasa ini. Ungkapannya azka. Makanan yang paling bersih. Azka ta'aman. Enggak ada istilah kita lapar sekarang nih. Jadi apa yang dibeli? Beli sajalah. Pinuku yang basi-basi enggak baju ada. Enggak, tidak. Sedang lapar, pilih makanan. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Pilih makanan. Agaknya ini yang disebut Allah di ayat yang lain. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini yang akan dipilih. Makanan yang thayyibat, yang tidak beresiko, yang tidak ada cerita setelah itu. Sudah kita makan, sama-sama makan nih. Ya, makan onde-onde malam kau umpamanya. Besok Kemana Bapak tuh? Waduh, lah terlalu banyak makan onde-onde tadi malam, tuh parunya sakit kini kok. Mahnya kambuh karena pului, berarti tidak thayyibat. Kalau sudah seperti itu berarti tidak thayyibat. Makanya ada perhitungan, tidak halal saja. Kalau halal mudah, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jaleh tuh, dari Allah datangnya, dari Rasul datangnya. Yang haram begitu juga. Tapi yang thayyibat kondisi biologis kita. Sampai di mana kita diantarkannya. Inilah yang azka ta'aman. Luar biasa. Ashabul Kahfi memberikan contoh kepada kita untuk ibrah. Sedang lapar pun begitu. Disuruh juga memilih makanan yang akan dikonsumsi. Ini amarnya. Ini amar ma'rufnya. Tentu apalagi sedang kenyang. Berbagai macam makanan yang bisa kita pilih. Tapi pilihlah azka ta'aman yang tidak membahayakan. Aturlah makanan. Ini target puasa ini nampaknya itu. Kalaupun disebut la'allakum tattaqun, tapi jarak antara puasa dan takun itu memelihara makanan. Kalau kita sudah sakit, nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi. Kalau kita tidak makan, kita sakit. Tidak mengatur makanan, sakit. Tidak saja di Ramadan, banyak terjadi, kita dengar. Kalau sudah lembur ngapa? Kerja itu apa? Cari makan. Tapi ingat, makan maksudnya itu bukan yang kita suap saja. Kita cari makan. Lembur, ditahan, tidak makan.
Tidak diatur makan. Nanti yang akan dimakan banyak. Di gudang itu ada yang akan dimakan. Di gudang itu macam banyak-banyak yang akan dimakan. Kenapa tidak makan? Tidak boleh makan lagi. Karena tidak diatur. Itulah puasa ini sebenarnya. Yang mengatur itu. Menerjemahkan amar ma'ruf. Yang pertama dulu. Puasa salah satunya. Kalau tidak, fatakuna minaz zalimin. Coba lihat. Betapa banyaknya orang yang terangkat derajatnya karena harta, karena makan. Makan itu harta. Dan lebih banyak lagi yang terpuruk karena makan. Setiap hari kita membaca di koran, menonton di televisi, mendengar di radio, membaca di WhatsApp, di medsos. Ada orang yang begini, yang demo, yang macam-macam lah, yang di demo, yang dibunuh, yang dijambret, yang macam-macam, yang disidangkan, yang dipenjara. Persoalannya apa? Makan semuanya. Luar biasa amar ma'ruf yang pertama itu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, bebas. Tapi ada rambunya. Wala taqraba hazihi syajarah. Kalau ikunallah dilarang, jangan. Kalau ikunallah dilarang, jangan. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kamu akan menjadi orang yang zalim. Puasa sebenarnya menyahuti amar ma'ruf yang pertama. Makanya kita mengatur. Makan waktu berbuka kan agaknya kalau kita sudah membiasakan diri, membatasi diri. Ibu-ibu pun sudah membatasi diri untuk mempersiapkan apa yang akan dijadikan untuk berbuka. Sehingga pada akhirnya teratur. Ketika sudah teratur maka kita sehat walafiat. Kita bisa melaksanakan ibadah yang diwajibkan atau bahkan yang dianjurkan kepada kita. Pada akhirnya kalau sudah begitu kita bisa berinfak, kita bisa berzakat, kita bersedekah, hablum minallah kita beres, hablum minan nas selesai. Apa ada di atas itu lagi yang muttaqun? Tidak ada, itu cuma yang muttaqun itu cuma tuh. Ainama ya duribat alaihimuz zillah. Ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalau sudah hablum minallah selesai, hablum minan nas beres, itulah dia muttaqun. Pokok pangkalnya pengaturan makan yang merupakan amar ma'ruf yang pertama dalam sejarah umat manusia ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semoga kita bisa memanfaatkan momen Ramadan ini betul-betul untuk mengatur makan. Ingat, makan yang dimaksud bukan menyuap saja, tapi termasuk mencari makan dalam arti sempit untuk dimakan pagi sore atau untuk diambil, disimpan, ditabung dan lain sebagainya. Hati-hati kita jangan sampai melanggar rambu-rambunya, karena pada akhirnya fatakuna minaz zalimin. Khawatir kita menjadi orang yang zalim. Semoga sekali lagi puasa ini bisa memberikan hal yang sangat bagus bagi kita, mendidik kita dalam pengaturan makan yang notabene-nya amar ma'ruf yang pertama dalam sejarah umat manusia ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.